Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Kami membuka hati kami buat Engkau Tuhan. Berbicaralah buat kami. Biarlah firman-Mu ini meneguhkan, menguatkan, mengajar, menuntun setiap kami. Agar sepanjang perjalanan kehidupan kami mendapatkan Engkau dalam hidup kami ya Tuhan. Kami berjalan bersama dengan Engkau dalam setiap perjalanan hidup kami. Baik tatkala kami berada di puncak keberhasilan kami, ataupun kami sedang berjalan dalam lembah-lembah kegagalan, kesulitan, pergumulan kami. Engkau Allah yang setia, Engkau mengajar kami. Terima kasih ya Tuhan. Pakai lidah bibir hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh-Mu. Dan biarlah Engkau memberkati, menuntun setiap hati yang terbuka pagi hari ini. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Semua yang percaya berkata, amin, amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi semuanya. Shalom. Baik, saya ingin menutup serial khotbah kita, khotbah Yesus di Bukit, walaupun ini merupakan yang kita lewatkan bicara tentang doa dan puasa. Saya percaya kita mengakhiri dengan sesuatu yang akan kita lakukan di sepanjang minggu ke depan. Jadi dalam 3 minggu ke depan sampai dengan menjelang Jumat Agung, kita akan adakan puasa bersama. Puasanya itu 5 hari. Puasa 5 hari, tapi Anda pilih dalam 3 minggu. Jadi ini enggak strict sekali. Anda pilih minggu ini mau 2 kali, minggu depan 1 kali, minggu berikutnya 1 kali, up to you. Hari yang terbaik yang Anda dapat undangan makan di teman-teman, Anda pilih, Anda ambil puasa. Karena tujuannya kita bukan menyulitkan, tujuan kita untuk bersatu hati yang akan saya ajarkan pagi hari ini. Baik, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, ada hal penting yang perlu kita lakukan adalah kalau Anda baru pertama kali datang di tempat ini ataupun sudah berapa kali, ingat bahwa kita adalah keluarga. Jadi welcome to the family. Kita adalah keluarga, feel free, kita berfellowship after kebaktian. Karena sudah ini kita, tapi di belakang jangan di sini walaupun mungkin tadi hujan sedikit. Karena tempat ini akan ada kebaktian English service. Jadi kita harus segera mengosongkan tempat ini, selalu kita berfellowship di luar. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda bisa, saya sedang bukan grand opening, tapi kita baru soft launching dulu, kita punya apps, church apps, jadi minta tolong ditayangkan. Kalau Anda pemakai iOS, Android, App Store atau Play Store, Anda bisa cari kita punya apps di store tersebut, LBCM. LBCM Anda akan dapatkan di sana, nanti Anda dapat updating, news, event, daily devotional di sana. Anda punya cell group, semua akan di sana. Kalau Anda kesulitan mendownload ini, besok kami akan berikan tuntunan guidance, kami akan kirimkan guidance kepada seluruh jemaat. Ya, baik Anda yang sedang berholiday di sana, Anda bisa ikuti nanti, Anda bisa tahu kita punya kegiatan apa saja, event, dan home sale kita. Jadi Anda bisa lakukan bersama-sama. Poin saya belum adakan karena ini baru belum grand openingnya. Jadi poin kita masih zero semua. Nanti kita akan lakukan secara bersama-sama. Kemudian next kita akan lihat, nanti Anda akan temukan hal seperti ini. Ini saya pakai punya saya. Di dalamnya Anda akan bisa lihat kebaktian hari ini, Anda bisa check in, memakai ini, jadi kita bisa tahu kehadiran Anda. Kalau Anda sering terlambat akan ketahuan juga. Jadi saya mau cek nanti ini jam berapa masuknya. Jadi be careful. Ini otomatis, jadi dia bisa, saya ada set ini 50 meter dari gereja, Anda bisa udah bisa mulai untuk check in ya. Kemudian ada devotional, ada jadwal ibadah kita semua. Nanti ada download juga di sana. Anda mau ambil resources yang saya siapkan, setiap kitab itu yang kita devotional, saya sudah siapkan ada pengantar. Jadi pengantar kitab Lukas, pengantar kitab Yohanes, pengantar untuk Anda bisa dapat figure out
Alkitab itu ditulis kapan, ditulis oleh siapa, untuk siapa, temanya tentang apa. Jadi Anda waktu belajar devotional, Anda akan dapat understanding yang sangat jelas. Kemudian next one kita lihat, nah ini devotional kita yang Anda harus jawab, ya. Anda harus jawab, dan mohon maaf kalau Anda berbahasa Inggris, ini kebaktian bahasa Indonesia. But anyway, Bible kita baru dalam bahasa Indonesia yang sedang di-develop untuk bisa masuk bahasa Inggris juga. Jadi kita sedang trial semua ini, tapi Anda boleh lakukan. Kalau Anda belum bisa download ini di App Store atau Play Store, Anda boleh tunggu nanti besok akan dapat petunjuk. Baik, kurang lebih itu tentang apps kita, supaya Anda bisa belajar bersama-sama tentang apa yang sedang terjadi dengan gereja. Kita akan membaca di dalam Markus pasal 9, 14-29 dengan tema Devoted in Prayer and Fasting. Markus 9 ayat 19 sampai 29. Pembacanya panjang, jadi saya akan cut off. Saya berapa ayat, 5 ayat, saya akan jelaskan sedikit supaya Anda tahu tentang apa yang sedang terjadi. Saya lebih suka khotbah, Anda tahu tentang konteks. Baik. Kita baca ayat 14, kemudian ayat 15, saya akan baca 14, jemaat bersama-sama ayat 15, tapi kita akan berhenti di ayat yang ke-18 dan saya akan jelaskan. Ayat 14 bunyi demikian, ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Jemaat, lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Jemaat. Oke, saya akan bacakan sampai ayat 18, jadi jemaat jangan baca 19 ya. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingnya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tapi mereka tidak dapat. Baik, wah petunjuknya bagus. Jadi pagi hari ini kita belajar ada satu kisah yang sangat menarik ketika Yesus bersama dengan 3 muridnya selesai dari bukit yang kalau Anda pernah ke Israel, kita ke Gunung Tabor di Transfigurations itu, waktu Yesus merubah wujud itu dengan segala kemuliaannya dan murid-murid melihat itu, mereka turun ke bawah. Nah, waktu turun ke bawah, mereka mendapati murid-muridnya itu sedang berdebat dengan para ahli-ahli Taurat dan orang banyak di tempat itu. Jadi yang terjadi adalah satu kontras antara kemuliaan Allah yang terjadi di atas bukit, di atas gunung dengan segala kemuliaannya. Di bawah ini sedang terjadi percecokan, sedang terjadi keributan. Jadi itu yang terjadi pada waktu itu, dan kita temukan di sini apa yang waktu Yesus turun dari gunung itu dia melihat apa? Dia sedang melihat murid-murid bersama dengan ahli Taurat itu sedang terjadi argumen yang sangat besar tentang satu peristiwa. Dan kemudian Yesus bertanya kepada mereka, apa yang sedang kamu perdebatkan? Sebelum murid-murid Yesus menjawab, sebelum ahli Taurat menjawab apa yang sedang mereka perdebatkan, ternyata ada seorang bapak yang menjawab pertanyaan Yesus. Dan pertanyaan itu dijawab oleh bapak tersebut bahwa dia melihat bahwa murid-murid Yesus itu tidak mampu menolong dia dari setiap pergumulan dia, yang kesulitan sedang dia alami. Begitu juga ahli-ahli Taurat itu tidak mampu menyelesaikan apa yang sedang digumuli oleh bapak tersebut. Kemudian apa yang terjadi? Pada waktu Yesus melihat seorang bapak menjawab pertanyaan dia, yang dilihat adalah bahwa bapak ini sangat desperate untuk mengalami yang disebut dengan masalahnya diselesaikan. Nah, masalahnya apa? Masalahnya itu adalah bahwa anak dia itu kerasukan roh jahat. Kerasukan roh jahat, dan sering kali terjadi adalah fenomena yang dilihat oleh bapak tersebut. Anak itu seperti akan dibunuh oleh roh jahat tersebut. Dibuat kejang, berbusa, giginya saling menggigit begitu. Dan
kadang-kadang membuat dia menyadari bahwa anak ini akan mengalami kesulitan yang sangat besar sepanjang hidup dia. Nah, jadi itu yang sedang dilihat oleh Tuhan Yesus pada waktu dia turun dari gunung kemuliaan tersebut. Yang di sana juga nampak ada seorang anak yang tentu yang sedang mereka perdebatkan, yang sedang membutuhkan pertolongan. Jadi saya ingin terus baca supaya Anda jelas melihat konteks yang sedang kita bacakan. Ayat 19 saya bacakan. Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Jemaat. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya." Jemaat. Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Jemaat. Jadi kita membaca di sini respon dari Yesus melihat seorang bapak yang sedang desperate, anaknya itu mengalami kesembuhan, dia berkata kepada orang-orang pada waktu itu, ini angkatan yang imannya lemah, faithless generation, yang imannya kurang. Jadi yang terjadi adalah Yesus sedang berhadapan dengan orang yang sedang berdebat tentang kesembuhan anak tersebut. Dan dia mendapati bahwa generasi pada waktu itu, baik murid-muridnya Yesus maupun para ahli Taurat yang sangat pintar tentang agama, mereka disebut dengan faithless generation oleh Yesus. Berapa lama lagi aku tinggal di sini, dia katakan. Hai kamu angkatan yang tidak percaya lagi. Berapa lama lagi? Dan kita temukan di sini waktu Yesus melihat realita itu, bahwa mereka tidak mampu menyelesaikan pergumulan dalam kehidupan anak tersebut. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Bring him to me. Bawa anak itu kepadaku. Karena anak itu perlu diselesaikan masalahnya. Jadi Yesus memberikan contoh keteladanan pada waktu setiap orang pada masa itu sedang berada disebut dengan faithless generation. Dia datang di sana untuk memberikan apa? Solution. Untuk memberikan jawaban. Dia katakan, bring him to me. Dan dia berkata kepada bapak tersebut. Ini sangat menarik sekali. Sangat menarik sekali karena dia berkata kepada bapak, if you believe, nothing is impossible. Kalau kamu percaya, tidak ada yang tidak mungkin bagi dia yang percaya. Dan menarik sekali, bapak ini menjawab sesuatu, if you can do anything. Jadi if you have any compassion dengan saya, misalnya juga bisa begitu, please help saya. Please tolong saya yang kurang percaya ini. Nah menarik, karena saya sengaja ambil kitab Markus ini. Karena Markus pasal yang pertama itu ada seorang yang ada berhadapan dengan Yesus. Seorang yang disebut dengan sakit lepra pada waktu itu. Waktu itu Yesus bertanya kepada dia, apakah dia mau mengalami kesembuhan? Dia berkata, orang yang lepra itu berkata, if you will, you can make me clean. Jadi orang lepra ini melihat Yesus pasti mampu. Dia tahu Yesus mampu. Sekarang pertanyaannya, apakah dia mau enggak? Tapi bapak ini berbeda. Bapak ini menjawab sesuatu yang berbeda. Dia tidak melihat Yesus sebagai orang yang mampu. Ya, itu sebabnya dia berkata di dalam if you can do anything. Dia masih meragukan kemampuan Yesus. Tetapi dia tahu Yesus mau menolong dia.
Nah, jadi saya bilang begini. Kalau begitu dalam kitab Markus ini, kita melihat ada dua versi manusia yang hidup yang mungkin sama pada hari ini. Banyak orang percaya bahwa Allah peduli dengan kita, tapi dia kurang berkuasa. Atau dia berkuasa untuk menolong, tapi tidak peduli dengan kehidupan kita. Itu Markus pasal yang pertama sama Markus yang sedang kita bacakan merupakan kesimpulan yang saya ambil, saya taruh di sini. Jadi banyak orang hidup pada waktu itu dan saya percaya masih ada sampai hari ini. Banyak orang yang melihat Yesus itu bahwa dia itu berkuasa tapi dia tidak peduli. Tapi ada orang juga melihat dia sangat peduli tapi dia kurang mampu untuk menolong kita. Itu sebabnya dalam kisah ini kita melihat dan kita menemukan waktu Bapa itu berkata, kalau kamu bisa lakukan segala sesuatu, tolonglah aku yang kurang percaya ini. Oke, mari kita lihat ayat 25, kita bacakan terus sebelum saya memberikan poin-poin. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Jemaat tolong bacakan 26. Ayat 27, tetapi Yesus memegang tangannya anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Biarkan dulu screen ini, saya ingin jelaskan. Karena ada dua terjemahan dalam bahasa Inggris yang memakai but prayer and fasting. King James Version and New King James Version. But the rest mereka tidak meletakkan fasting ini. Jadi dua sumber yang berbeda mereka dapatkan. Kalau King James Version, New King James Version mengambil manuskrip yang disebut dengan Byzantine manuskrip, sedangkan yang memakai yang tidak ada fasting itu memakai Alexandrian manuskrip. Jadi tidak ada. Dan diyakini terjemahan yang modern itu berkata kemungkinan mereka meragukan ini ada dalam original manuskrip. Jadi itu perbedaannya. Bahkan di dalam bahasa Indonesia kita lihat itu ada tanda E di situ, ada E, ada tanda kode di situ, di dalam buku Anda. Itu menjelaskan bahwa itu tidak ada di dalam manuskrip yang dipakai. Tapi kita pakai ini kenapa? Karena Yesus tidak berbicara ini muncul pada waktu itu doa dan puasa. Doa dan puasa itu lebih banyak dibicarakan dalam New Testament, ya, dalam perjanjian baru daripada repentance. Jadi itu seiring. Itu sebabnya kita akan belajar bersama-sama lihat di sini bahwa Yesus tatkala mengalami pergumulan bersama dengan murid-muridnya, ada satu persoalan yang besar. Dia berkata, hal ini bukan hanya bisa dilakukan dengan doa dan puasa. Nah, kenapa hal ini penting? Kenapa Yesus ketika mengusir roh jahat dia berkata harus doa dan puasa? Karena ini akan menunjukkan satu kesungguhan ketika kita berhadapan dengan satu masalah. Roma 12 ayat 12 berkata begini, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Devoted in prayer. Bertekunlah dalam doa. Kalau kita tarik apa yang disebut dengan kitab Roma, bahwa kita harus bertekun, bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa, adalah satu sikap yang harus kita punyai sebagai seorang percaya, bahwa kita harus masuk dalam satu dimensi yang disebut dengan satu fase yang disebut dengan bertekun. Jadi kata bertekun dalam doa bukan satu doa yang diulang-ulang, bukan. Doa yang secara rutin, doa apa? Doa makan. Itu bukan devoted in prayer. Doa makan, karena Anda lakukan itu udah satu kebiasaan.
Satu kebiasaan dalam hidupmu. Apalagi doa pagi, doa malam. Doa itu tidak dalam kategori sebagai devoted in prayer karena dalam satu sikap yang berbeda. Kata devoted itu kalau Anda lihat dalam terjemahan asli itu merupakan sesuatu yang dikhususkan. Anda khususkan itu, Anda lakukan sesuatu. Waktu Yesus sedang berjalan bersama-sama dengan murid-muridnya. Dalam Markus pasal ketiga ayat yang ke-9, dia melakukan banyak mujizat dan banyak orang datang berkerumun kepada dia. Sampai seolah-olah dia akan terhimpit di antara kerumunan orang banyak. Dia berkata kepada murid-muridnya, siapkan aku sebuah perahu untuk kita pergi ke seberang. Supaya aku tidak terhimpit, aku tidak terkurung di dalam kerumunan orang banyak itu. Dalam bahasa asli itu dipakai kata yang sama dengan devoted. Jadi khususkan satu perahu dan kita akan pergi dari sini untuk ke seberang. Dikhususkan satu perahu untuk melakukan tugas, misi, sesuatu yang penting bagi mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kata devoted itu dedicated to a task atau appointed for it. Sesuatu yang kita khususkan. Jadi kita akan berdoa, devoted in prayer, in purpose. Kita akan fasting in purpose. Yang kita khususkan yang berbeda dengan selama ini kita lakukan. Yang cuma doa pagi, doa malam, doa makan. Kita harus konsisten. Sekarang menjadi pertanyaannya, mengapa kita berdoa? Saya harus cepat-cepat ini. Karena khotbah harus dalam waktu yang sangat singkat untuk menjelaskan ini. Mengapa kita berdoa? Pertama karena Allah memerintah kita untuk berdoa. Itu perintah Allah. Kamu harus berdoa. Itu perintah yang harus kita lakukan. Kenapa kita berdoa? Karena kebutuhan yang banyak di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Karena kita ini punya banyak masalah dalam hidup ini. Dan kadang-kadang secara manusia kita tidak sanggup untuk menyelesaikannya. Kita butuh yang disebut dengan doa. Yang ketiga, Allah bertindak ketika kita berdoa. God acts when we pray. Jadi kita melihat sini. Kita berdoa itu merupakan sesuatu yang harus kita lakukan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Karena Allah yang perintahkan kita. Dan dalam kehidupan kita itu enggak selamanya kita ada di puncak karir. Ada di gunung transfigurasi. Di bukit yang kita lihat kemuliaan dalam kehidupan kita, kita berhasil, kita sukses. Apalagi kita punya nama, kita menjadi orang yang terkenal. Ada masanya kita akan turun ke lembah. Yesus mengalami itu. Sesudah kemuliaan nampak dia di bukit Gunung Tabor tersebut, begitu dia baru turun dari gunung tersebut, dia udah mengalami masalah. Yesus aja mengalami pengalaman itu, apalagi kita manusia biasa. Dan kita harus lihat bahwa kita butuh untuk berdoa dan puasa karena kita kadang-kadang akan mengalami masa yang disebut dengan berjalan dalam lembah kekelaman. Anda harus tahu, Allah bertindak ketika kita berdoa. Bukan Allah pasif. Kadang-kadang Allah izinkan kita untuk aktif. Nah, puasa itu harus menyenangkan Allah. Berpuasa yang menyenangkan Allah. Tidak untuk ditunjukkan kepada manusia. Itulah yang di khotbah Yesus di bukit pasal yang ke-6 yang kita belajar sepanjang 2 bulan terakhir ini. Bahwa kalau kamu berpuasa, kamu berdoa, jangan tunjukkan itu pada orang lain. Buatlah dirimu sama seperti hari-hari biasa yang orang lihat, oh normal. Bahkan kalau bisa bikin lebih cerah, bikin lebih fresh. Berpuasa itu harus menyenangkan Allah, bukan menyenangkan manusia. Tapi orang gak boleh tahu bahwa kita sedang berpuasa atau kita sedang berdoa sesuatu yang penting. Tentu kalau kita secara corporate kita akan saling tahu. Karena kita corporate, kita akan bersama-sama berpuasa. Kita akan saling tahu satu dengan yang lain. Tapi kalau Anda lakukan sesuatu, berdoa dan berpuasa, Anda harus yakinkan yang harus disenangkan adalah Allah, bukan manusia. Dan seringkali kita berpuasa itu alasannya apa? Untuk kesehatan. Saya sering cek, sering lihat. Kalau Anda berpuasa katanya intermittent, kalau Anda berpuasa 18 jam Anda membakar tertentu. Kalau Anda 24 jam Anda membakar. Kalau Anda 72 jam Anda berpuasa, itu akan menghasilkan sel baru. Orang lakukan seperti itu kalau berpuasa.
Ada juga orang berpuasa pada waktu dia sedang mengalami masa-masa yang sulit, sedang dalam grief and sorrow. Ada kehilangan orang yang dia cintai. Dia juga karena orang bisa berpuasa karena untuk menahan godaan, self control. Nah, sebenarnya kata Kolose ayat 20 itu bukan hal-hal yang kita lakukan bagi Allah untuk melayani Allah. Boleh. Anda berpuasa untuk kesehatan tubuh, silakan. Just alright. Anda berpuasa karena kehilangan orang yang Anda cintai, silakan. Anda berpuasa untuk menahan self control, untuk hawa nafsu, silakan. Tapi yang terjadi adalah kita harus sadar bahwa pada waktu kita berpuasa, kita harus menyadari bahwa itu bukan hal yang ritual, ya. Bukan sebagai ritual, itu sesuatu yang kita lakukan selama ini. Anda bisa lihat, Anda bisa temukan, kita akan belajar bahwa puasa itu bukan suatu yang bersifat ritual yang kita kerjakan setiap hari. Ya, kalau kita bilang disebut devoted in prayer, kita punya sesuatu. Tapi puasa itu harus disertai dengan pertobatan. Anda berdoa dan puasa yang namanya devoted in prayer and fasting, Anda harus ada yang unsur pertobatan. Itu penting. Kenapa? Karena tanpa pertobatan, kata Matius 5, Matius 6, Anda akan temukan di situ Allah tidak akan mendengar doa. Kita sudah belajar. Itu sebabnya harus disertai dengan pertobatan. Nah, berpuasa itu saya tertarik dalam Yesaya 53 untuk kita 58 supaya Anda bisa lihat. Yesaya 58, pada waktu orang Israel datang kepada Allah, mereka berdoa, mereka berpuasa, mereka bilang, kenapa Tuhan tidak pernah menjawab doa-doa kami? Anda harus baca pasal ini di rumah. Anda akan temukan, Anda akan lihat kenapa Allah tidak menjawab doa dan puasa orang-orang selama pada waktu mereka lakukan hal tersebut. Karena ternyata mereka melakukan hal yang sama dalam hidup mereka. Mereka masih menindas orang, mereka masih membenci, mereka masih bertengkar, mereka masih melakukan hal-hal yang normal. Sedangkan Yesaya berkata, pada waktu kamu berdoa dan berpuasa yang disebut dengan devoted in prayer and fasting, itu harus kita declare sebagai untuk mengadakan hari yang berkenan pada Allah. Kita harus declare itu pada waktu saya mau berdoa dan puasa. Saya mau deklarasi bahwa hari ini adalah hari saya akan membuat hari yang berkenan kepada Allah. Cara hidupku menjadi berkenan kepada Allah. Cara berbicara, cara bertindak itu membuat Allah berkenan. Satu deklarasi untuk membuat hari itu hari yang berkenan kepada Allah. Yesaya 58 yang sangat luar biasa. Begitu saya baca, wow, selama ini ternyata saya juga keliru kalau begitu. Saya harus jadikan hari itu menjadi hari yang sangat berkenan kepada Allah. Yang membuat saya lakukan segala sesuatu berfokus untuk menyenangkan hati Allah. Contoh-contoh orang berpuasa dalam perjanjian lama banyak sekali. Pada waktu mereka dalam keadaan berbahaya, dalam masa perang, mereka dalam masa-masa yang kesulitan. Pada waktu orang yang mereka cintai sakit, pada waktu mereka mencari pengampunan Allah, pada waktu mereka mencari perlindungan Allah, mereka berpuasa dalam perjanjian lama. Mereka lakukan itu dengan segala kesungguhan mereka, dengan segala apapun yang mereka lakukan. Mereka berkata, bahkan mereka enggak berjalan keluar dari rumah mereka. Mereka dibatasi untuk berjalan keluar. Mereka tidak melakukan segala sesuatu dalam masa itu. Untuk zaman modern, apa yang harus kita lakukan? Pada waktu kita berdoa dan puasa, kita masih melakukan segala sesuatu secara normal, tapi dengan satu sikap untuk membuat hati Allah berkenan. Kita fokus hari itu menjadi hari di mana kita hidup hanya untuk menyenangkan hati Allah. Boleh nggak makan? Puasa kan macam-macam. Anda set for yourself. Mau berapa lama? Kita berbeda dengan cuma ritual. Itu kalau jam ini segini, jam segini enggak. Anda set.
Saya mau selesai habis dinner nggak akan makan. Sampai saya dinner lagi. Silakan mau dinner berikutnya jam berapa. Anda set for yourself. Anda declare it. Anda buat hati Allah berkenan. Anda mampu. Oh, saya mau dinner besok paginya besok harinya itu jam 5 sore. Silakan Anda mulai. Waduh, saya nggak sanggup kalau nggak minum. Silakan nggak makan tapi minum boleh. Boleh saja. Waduh, saya belum bisa. Saya ada begini, mau bubur. Silakan cuma boleh makan bubur. Yang tujuan utama puasa kita adalah apa? Membuat hati Allah apa itu berkenan. Kita harus declare it. Dan kita punya tujuan apa yang akan kita puasa. Apa yang membuat saya membuat hal ini menjadi penting, membuat Allah itu berkenan. Mungkin cara hidup saya nggak benar. Mungkin perkataan saya nggak benar. Saya mulai reconcile, kita mulai lihat diri kita sendiri. Saya harus belajar mengekang diri untuk tidak berkata dengan kata-kata seperti ini. Bisa. Berpuasa bukan tidak makan aja. Tapi sikap hidup kita itu harus berubah membuat Allah itu berkenan. Bukan hanya karena Anda tahan jam sekian Anda gak makan, Anda buka makan jam sekian. Bukan, Anda keliru. Kalau dalam perjanjian baru ada contoh Yesus sedang mengalami pencobaan. Dia berpuasa. Ketika mereka melayani gereja di Antioquia melayani Allah, mereka berpuasa. Mereka mau melakukan pelayanan, mereka berpuasa. Mereka yang baru memulai pelayanan, mereka berpuasa. Jangan-jangan pelayan kita gak pernah berpuasa. Mau mengambil keputusan, yang penting mereka berpuasa. Ketika mereka selecting appointing elder, itu penting bagi tradisi orang Yahudi. Menentukan siapa yang akan jadi elder. Berdoa dan puasa. Pengambilan keputusan disertai dengan devoted in prayer and fasting. Saya mengencourage kalau Anda masih single, sebelum Anda menentukan, jatuhkan pilihan pada pacarmu yang mana. Kalau banyak pilihan, berdoa. Kalau even cuma satu pilihan pun, berdoa dan puasa. Penting sekali. Karena punya pacar itu bukan kayak kita coba sandal. Oh, cocok nggak masuk? Oh, nggak, ganti sandal lain. Cari brand yang lain. Enggak. Harus berdoa. Doa dan puasa. Jadi kita melihat di sini, waktu Yesus sedang berada di dalam pergumulan dengan murid-muridnya, dia memberikan satu contoh kepada murid-muridnya. Waktu dia membawa murid-muridnya itu melihat realita, waktu dia menyembuhkan, melepaskan anak tersebut dari kerasukan setan. Dia berkata, kamu keluar dari anak ini. Kenapa dia so powerful? Dia berkata di ayat yang selanjutnya, hal ini hanya bisa dilakukan dengan doa dan puasa. Jadi pergumulan kita apapun yang sedang kita gumuli hari-hari ini, kesulitan apapun yang kita sedang gumuli hari-hari ini, Yesus datang untuk menolong kita, mengajarkan kita, Anda pun sanggup. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Lakukan itu dengan sungguh-sungguh melalui doa dan puasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya minggu lalu tidak ada di tempat ini, saya pelayanan pemberkatan pernikahan di Adelaide. Satu gereja yang under pembinaan saya dalam struktur GBI, Gereja Glow. Gereja Glow, Anda tahu lah Gereja Glow yang ada di Indonesia. Nah, ini gereja yang ada di Adelaide. Itu anak-anak muda semua. Dan pendetanya menikah. Saya bikin pre-marriage counseling dan memberkati dia juga di sana. Yang menarik sekali, Pak pendetanya ini itu murid-muridnya, jemaatnya hampir bilang begini, Pak, kapan kita rindu sekali sebelum dia menikah, kita rindu sekali punya ibu gembala. Jadi mereka nyodorin kayak comblang, termasuk saya juga lah. Sama kamu datang ke sini, kamu lihat jemaat saya deh. Udah kenalin, saya udah bawa makan juga, termasuk saya gitu loh, mesti ngaku. Terus yang menarik sekali, leadernya dia pun sodor-sodorin orang. Terus saya tanya, karena dia dalam bimbingan saya tanya begini ke dia.
kamu berhati-hati sekali ya. Aku pasti ingat nih sih. Kamu berhati-hati sekali ya memilih orang ya. Atau kamu ada kriteria? Oh, saya nggak ada kriteria, kata dia. Saya nggak ada kriteria. Jadi kenapa kamu kok ya berhati-hati sih, dikenalin sama si BBB terus dia bilang begini, bukan apa-apa Pak James, dia bilang, saya itu takut salah, kata dia. Dia saking takut salah, dia berhati-hati. Betul juga sih. Jadi apa yang kamu kerjain? Dia cuma bilang begini, saya cuma berdoa. Saya berpuasa. Kalau Tuhan kasih yang terbaik buat saya, apapun saya terima. Saya nggak pernah lihat suku, nggak lihat apapun. Ini kisahnya menarik. Saya perlu cerita sebagai akhir khotbah saya. Karena saya khotbahkan waktu saya sermon di pemberkatan juga. Dan menarik sekali, anak ini kerja, pendeta ini masih bekerja, dia bukan belum full time di sana. Dia bekerja sebagai IT di salah satu perusahaan komputer. Dan kemudian mereka punya klien kurang lebih 400 km dari kota Adelaide. Satu kota kecil, namanya Wayala. Oke? Di sana satu kota kecil, dan kemudian teman dia, koleganya dia, seorang itu harus memperbaiki sistem yang ada di tempat di perusahaan tersebut. Dan apa yang terjadi karena temannya malas driving, dia bilang, kamu temenin saya dong ke kota Wayala tersebut. Ya pergilah dia temenin sebagai driver. Waktu sampai driver di klien tersebut, di tempat klien tersebut, si teman yang punya tugas malas karena dia lebih senior kali, dia bilang, udah kamu lah yang masuk. Saya malas, kamu masih capek. Padahal yang drivingnya itu pendeta ini, dia disuruh masuk. Ya udah, dia ikutin. Nah, ini orang hebat sekali, dia masuk, dia ketemu resepsionis. Resepsionis bilang, oh kamu tunggu ya, nanti kita akan ini. Oh, ketemu orangnya, bawa ke tempat ruang yang harus mereka bikin sistemnya itu. Nah, menarik sekali. Kemudian ada satu gadis lewat dekat dia. Tik. Dilihat badge-nya, begitu dilihat badge-nya, dilihat begini. Ratna Sari Dewi. Nah, kira-kira namanya orang itu datang dari mana kalau nama seperti itu? Udah gak perlu tanya kan? Tapi masalahnya, kan mau mulai percakapan, nih pendetanya pemalu juga. Mau mulai percakapan, dia jadi bilang, are you Indonesian? Padahal gak perlu tanya, udah pasti Ratna Sari Dewi gitu loh. Are you Indonesian? Si cewek ini bilang, yeah, I'm Indonesian. Are you Indonesian? Wah, rame sekali. Heboh, dia bilang, aduh saya belum pernah ketemu orang Indonesia di kota ini. Dan si pendeta ini bingung. Siapa juga nyangka di kota kecil ini ada orang Indonesia gitu loh. Dan pertemuan pertama, koneksi mereka seperti wifi. Langsung connect kan, ada passwordnya, Ayu Indonesian, langsung rame, heboh. Kemudian apa yang terjadi? Ya udah beres, dia mau pulang. Dia lapor, pendeta ini mau pulang, dia lapor ke si resepsionis. Waktu dia lapor ke resepsionis bilang begini, wait, tunggu dulu. Saya mau panggil itu orang Indonesia itu cewek orang Indonesia yang teman kamu. Dia cuma panggil, bilang, itu udah mau pulang, kamu say goodbye dulu dong katanya. Ini resepsionis, orang resepsionisnya bule. Saya ketemu semua tuh teman orang-orang yang saya cerita ini semua di dalam pernikahannya mereka. Kemudian mereka say bye-bye dan bla macam-macam. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tukar kontak lah. Gara-gara resepsionis tukar kontak mereka. Pendeta ini balik ke mobil. Temen yang malas itu, saya bilang moga-moga dia, sorry ya Mr. Paul, sorry about that. Kalau kamu, dia gak ngerti juga khotbah Indonesia deh. Dia balik, orang itu masih tidur-tiduran udah beres, udah. Ya udah, katanya pulang. Jadi mereka pulang 400 km driving kurang lebih berapa jam itu saya nggak tahu, di kota kecil itu. Kemudian balik. Nggak lama kemudian mereka harus balik lagi, ternyata harus ganti alat. Jadi si temennya dia itu bilang begini, Kang kamu udah kenal, kamu aja yang pergi bawa, kata dia. Wah dia bilang kesenengan dia gitu. Ya of course, dia nggak tahu nih kisahnya apa yang sedang terjadi. Dia diam-diam. Dan mulailah benih-benih cinta mereka tumbuh pada waktu itu. Setelah berapa minggu mereka jalan, kemudian Pak Pendeta ini telepon, Pak James, saya mau lapor. Kayaknya doa saya sudah terjawab. Oh ya? Ada seorang wanita yang kami sepakat untuk memulai
hubungan relasi kami lebih akrab untuk masuki pernikahan. Oh ya? Orang mana? Orang Indonesia. Ketemu di mana? Itu, kota itu tersebut. Dan menarik sekali dalam berapa bulan mereka bergaul, jalan. Kemudian wanita ini dipindahkan ke Adelaide. Puji Tuhan enggak? Dipindahkan ke Adelaide dari kota Wayala yang 400 km jauhnya. Entah gimana bosnya bilang kamu dipindahkan ke Adelaide. Aduh kesenangan banget dia. Dia bilang, oh puji Tuhan doa kita terjawab. Oh selama ini pergumulan dia lagi mikir. Kalau dia tetap di kota kecil tersebut. Mereka mau masuk pernikahan. Satu harus menjadi gembala di Adelaide. Bagaimana memasukkan pernikahan mereka. Untung dia akan resign. Atau dia menawarkan diri untuk pindah ke Adelaide. Ini sebelum dia menawarkan diri untuk pindah. Dia dipindahkan ke Adelaide. Bapak ibu saudara sekalian. Ini kisah cinta yang sangat luar biasa. Dimulai dengan doa dan puasa. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Tuhan tahu, in His time, He makes all things beautiful. Is right? Bapak Ibu, jadi kalau kita mau berdoa dan puasa sepanjang 3 minggu ke depan. Oh, kalau seneng ya boleh, saya terusin. Saya tinggal suruh ganti itu pengumumannya. 3 minggu ke depan Anda pilih 5 hari yang terbaik. Godaan yang paling sedikit godaan, enggak apa-apa, yang penting kita belajar. Saya enggak akan persulit. Pilih hari yang tanpa godaan, enggak apa-apa, namanya juga belajar. Kita belajar kan? Yang penting apa Anda jalankan, devoted in prayer and fasting. Yang teman enggak akan ajak makan siang, boleh. Kalau Anda dapat libur juga boleh. Anda mau ambil annual leave boleh, why not? Annual leave for God. Banyak orang annual leave for holiday, sekali-sekali. He's our boss. Yang Anda harus priority. Ambil waktu. Mau bentuk apapun silakan. Memulai dari jam berapa sampai jam berapa silakan. Asalkan jangan breakfast terus buka lagi lunch gitu. Unusual things. Anda mau skip cuma lunch silakan. Tapi breakfastnya harus jam 7 pagi atau jam 8 pagi. Dan dinnernya jam 7. Boleh. Nggak apa-apa. Anda skip 3 hal. Morning tea, lunch, afternoon tea, boleh, nggak apa-apa. Tujuannya apa? Bukan untuk membuat Anda jadi liturgi, literal kita melakukan kebiasaan seperti itu, tapi kita mau devote, kita mau appoint hari itu, hari yang membuat Allah berkenan. Amin. Oke, saya banyak poin di sini tapi nggak cukup waktunya. Berdoa apa aja yang harus kita lakukan di sini, nanti saya akan posting dalam grup. Dan saya akan posting dalam apps kita. Jadi ada 2 hal, saya akan posting hal-hal yang akan kita berdoa, poin-poin yang kita doa, ada 5 hal yang akan kita doakan, ada 4 hal yang akan kita doakan, berdoa untuk pribadi, berdoa untuk orang lain, berdoa untuk pemerintah, berdoa untuk gereja. Ada 4 poin, nanti poin-poin ini nanti akan dibagikan pada setiap jemaat supaya Anda berdoa dengan satu hati kepada seluruh, bersama-sama dengan seluruh jemaat. Saya berdoa. Biar minggu-minggu ke depan, karena minggu depan kita mulai yang disebut dengan campaign, kita punya khotbah yang sama tentang by the children English, mau youth di bawah, youth English di bawah dan children di belakang. Kita akan khotbah dengan topik yang sama, konten yang sama, supaya kita bisa melihat di sepanjang campaign kita ini, kita bisa diberkati oleh Tuhan sampai pada waktunya nanti Easter. Jadi kita akan ada combined service pada waktu Good Friday dan Easter. Kita ada performance, sedang dipersiapkan hal-hal yang khusus. Sebelum sampai pada Easter ini, kita doa puasa. Revival terjadi in your family. Revival terjadi dalam hidupmu. Revival terjadi dalam gereja Tuhan. Bahkan revival terjadi untuk Australia. Amin. Kita akan berdoa untuk election tanggal 3 Mei nanti. Federal election. Kita berdoa supaya Australia benar-benar dijamah oleh Tuhan, membangkitkan pemimpin yang cinta akan Tuhan. Mari kita tekan satu hati kita. Jesus. Kami bersatu hati pagi hari ini. Tuhan menolong kami. Supaya kami bisa menjadi pelaku firman. Kami bisa bersungguh-sungguh bertekun dalam doa dan puasa. Ajarkanlah kami ya Tuhan.
Ajarkan kami Tuhan, supaya hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Pakai lidah bibir hamba-Mu ini menjadi berkat bagi setiap jemaat. Menolong, menuntun, memimpin kami untuk semakin hidup benar di hadapan Tuhan. Apa yang telah disampaikan, biar jadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Terima kasih Pastor James. Beberapa pengumuman diadakan. Ini ada youth camp. Bukan youth camp, ini youth and young adult camp. Jadi untuk saudara yang punya anak-anak yang masih sekolah atau yang adult, bisa di-encourage untuk join. Ada contact point-nya di situ, ada price list-nya juga. Diadakan juga pada tanggal berapa nih ya? 20 registrasi pada 20 April, diadakan 16 sampai 18 Mei 2025 ya. Next, Daylight Saving, ini nggak perlu diumumin sebenarnya. Mundur one backward. Jadi tanggal 6 April ini 2025 akan mundur one backward. Jadi 1 hour jadi extra sleep. Jadi kalau datang lebih pagi, ya jadi lebih pagi sejam ya Pak James sebentar ya. Jadi lebih pagi kan, misalnya jam 9 jadi jam 8 deh. Iya. Oke, water baptism akan diadakan water baptism ini tanggal 15 Juni. Untuk yang saudara yang mau dibaptize, hubungi Kartina Kartono dan Samantha Murjadi. The last one ini kelas 101. Akan dibuka kelas 101 dimulai dari 10 Mei 2025, 4 kali meeting setiap Saturday di dalam bulan Mei di tempat ini. Dianjurkan untuk saudara yang mau melayani Tuhan as a minister, ya, ikuti kelas ini. Untuk saudara juga yang belum pernah ikut 101 dan ingin ikut 101, silakan join. Dan untuk saudara yang mau dibaptis juga diharapkan untuk join juga kelas 101 ini. Jadi 3 ya, yang mau melayani, yang belum pernah, dan sama yang mau dibaptis. Saya tambahin 1 nih, yang mau ulang lagi juga gak apa-apa. Yang mau ulang lagi, udah sekali 2 kali mau ulang lagi gak apa-apa. Oke, mereka siapkan persembahan kita. Kami bersyukur Bapa untuk semua yang berkat kali ini terima. Kami tahu semuanya itu berasal daripada-Mu. Dan kini saatnya kami memberikan kembali Tuhan menjadi berkat kami yang Kau datang kami terima daripada Engkau. Menjadi suatu acknowledgement kalau Engkau lah sumber dari segalanya. Engkau lah God yang memberikan semuanya Tuhan. Ajar kami untuk taat dan setia. Biar kami memberikan persembahan perpuluhan kami. Ini menjadi benih yang tertanam di dalam rumah-Mu untuk memberkati bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, kita akan berdoa dan sudah kebaktian Anda bisa berfellowship di luar atau di belakang sana ya. Karena di sini akan ada kebaktian selanjutnya. Mari kita satukan hati kita berdoa bersyafaat. Kami bersyukur untuk pagi hari ini atas kemurahan Tuhan, pimpinan Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami, mengajar kami terus untuk kami semakin bertumbuh dalam kebenaran. Tuhan tolong kami dalam segala sesuatu dalam hidup kami, baik sebagai kepala rumah tangga, sebagai istri, sebagai anak. Kami berdoa Tuhan biar setiap kami yang ada di tempat ini mengalami pertumbuhan, mengalami pengenalan kepada Engkau yang lebih lagi. Tuhan Yesus hamba berdoa supaya hidupan jemaat-Mu semakin dalam perlindungan-Mu secara khusus. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atas kehidupan mereka. Memberkati setiap pekerjaan mereka. Membuka pintu-pintu kesempatan bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan. Menolong setiap mereka yang sedang dalam belajar Tuhan. Supaya Tuhan memberikan kekuatan dan memberikan mereka kemampuan untuk mengelola apapun yang sedang mereka lakukan. Tuhan pimpin setiap kami ya Bapa dalam masa muda kami, dalam masa tua kami, dalam masa-masa kehidupan kami. Tuhan ajarkan kami supaya kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Supaya kami menjadi gambaran tentang citra surgawi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Supaya orang bisa melihat dan mampu melihat kami sebagai representasi dari Kristus sendiri dalam kehidupan di dunia ini.
Tuhan, hamba berdoa biar Engkau menolong setiap jemaat-Mu dalam setiap pergumulan kesulitan mereka. Apapun yang sedang mereka jalani, baik mereka dalam kesulitan yang sangat besar maupun pergumulan yang mereka alami, baik dalam sakit yang sedang mereka gumuli hari-hari ini. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang sanggup menolong, Engkau Allah yang sanggup mengangkat setiap kesulitan, setiap masalah dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup memampukan kami melewati hari-hari yang sulit itu, supaya iman kami semakin kokoh, supaya kehidupan kami semakin bertumbuh, dan membuat kami semakin bergantung penuh kepada Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama-Mu, Engkau memelihara setiap mereka yang membutuhkan pertolongan. Berdoa buat Tante Lan dalam segala pergumulannya, dalam masa-masanya berada di nursing home. Tuhan menolong hidupnya, memberikan kekuatan penghiburan atas hidup dia. Tuhan menjaga, menuntun kehidupan dia ya Tuhan. Engkau Allah yang berdaulat penuh atas hidupnya. Kami menyerahkan kehidupan dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Setiap mereka yang sakit disembuhkan dengan kuasa Roh-Mu. Setiap mereka yang membutuhkan pertolongan mendapat jawaban pagi hari ini. Engkau Allah yang sempurna bagi kehidupan mereka. Kami berdoa bagi mereka yang berulang tahun dalam anugerah-Mu. Kami menyerahkan hidup mereka sepanjang tahun ke depan. Tuhan menyertai mereka, menuntun. Dan biarlah hari-hari mereka yang akan mereka masuki hari penuh dengan damai sejahtera dan penuh dengan sukacita dan kelimpahan dalam kehidupan mereka. Tuntun mereka supaya semakin bertumbuh, tuntun mereka semakin mendekatkan diri kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa, mengucap syukur untuk pagi hari ini, berdoa bagi setiap jemaat supaya setiap kami kembali dari tempat ini, kuasa Allah menyertai kami, menolong kami, memimpin kami, menuntun kami semua, dan biarlah kuasa-Mu itu menjadikan hidup kami semakin berarti, hidup kami semakin memberkati setiap orang. Terima kasih ya Tuhan. Mari setiap jemaat Tuhan bangkit berdiri, terimalah berkat Tuhan pagi hari ini sebelum kau kembali ke tempat-Mu. Biar engkau pulang dengan kuasa Allah, pulang dan hidup dalam kemenangan. Mulai hari ini, tuntunan, penyertaan, pimpinan Allah menyertai hidupmu. Engkau akan mengalahkan setiap pergumulan dalam hidupmu. Engkau akan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang dalam kehidupanmu. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan menyertai engkau. Tuhan memberkati saudara, Dia juga melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara damai sejahtera dan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata, amin. Selamat hari Minggu, selamat bersatu. Tuhan Yesus memberkati.